Baik, berjumpa kembali di video pembelajaran kali ini. Nah, di video ini Bapak akan menjelaskan lebih fokus yaitu tentang bunyi. Dan ini adalah video pembelajaran terakhir yaitu pembahasan di modul 4. Nah, apa itu bunyi? Nah, bunyi yang merupakan salah satu jenis gelombang longitudinal yang dapat merambat di udara, saat cair, ataupun saat padat. Nah, bagaimanakah sifat-sifat bunyi? Nah, sifat-sifat bunyi ada beberapa sifat yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah merupakan hasil getaran. Yang kedua adalah merambat melalui zat perantara atau medium. Nah, yang ketiga dapat merambat melalui zat padat, zat cair maupun gas. Nah, dan yang terakhir adalah dapat dipantulkan. Nah, kapan bunyi itu dapat kita dengar? Nah, apa syarat-syaratnya? Nah, ada 3 syarat yang harus kalian ketahui. Yang pertama harus ada sumber bunyinya. Nah, bagaimana kita bisa mendengarkan bunyi tanpa ada sumber bunyi? Itu berarti syarat pertama harus ada sumber bunyi. Yang kedua harus ada zat perantara atau medium. Kalau tanpa ada zat perantara atau medium meskipun ada sumber bunyi, kita nggak akan bisa mendengarkan bunyinya. Nah, yang ketiga adalah ada pendengar. Nah, wajib hukumnya harus ada pendengar. Bagaimana seseorang itu bisa mengatakan itu bunyi, ya, kalau dia tidak mendengar. Nah, jadi harus ada pendengar. Oke, itu syarat bunyi beserta sifat-sifat bunyi. Nah, berikutnya tinggi rendahnya bunyi itu dipengaruhi oleh yang namanya frekuensi. Jadi kalau frekuensinya semakin besar, maka tinggi bunyi itu bunyi itu semakin tinggi. Ya, yang kita dengar, ya semakin tinggi bunyinya. Bagaimana kalau frekuensinya kecil, maka bunyi yang kita dengar akan rendah, ya, rendah. Jadi tinggi rendahnya bunyi dipengaruhi oleh frekuensi. Jadi semakin besar frekuensi maka semakin tinggi bunyinya, semakin kecil frekuensi semakin rendah bunyinya. Nah, terus bagaimana kuat lemah bunyi itu tergantung pada apa? Nah, kuat lemah bunyi itu tergantung pada yang namanya amplitudo. Nah, jadi semakin besar amplitudo, kuat bunyi yang kita dengar semakin bunyi yang kita dengar akan semakin kuat. Nah, jadi artinya amplitudonya semakin besar. Kalau bunyi yang kita dengarkan itu lemah, artinya amplitudonya kecil. Nah, seperti itu. Jadi kuat lemahnya bunyi tergantung oleh yang namanya amplitudo. Tapi kalau tinggi rendahnya bunyi itu dipengaruhi oleh yang namanya frekuensi. Nah, selanjutnya jenis-jenis bunyi berdasarkan frekuensi ada 3 yang bisa kita kelompokkan. Yang pertama ada yang namanya bunyi infrasonik. Nah, bunyi infrasonik ini adalah bunyi yang frekuensinya itu kurang dari yang namanya kurang dari 20 Hz. Frekuensinya kurang dari 20 Hz. Nah, bunyi ini tidak dapat kita dengar. Ya, jadi bunyi ini kita nggak bisa mendengarnya. Nah, hanya beberapa hewan yang bisa mendengar bunyi di bawah dari 20 Hz, yaitu salah satunya adalah anjing dan jangkrik. Jadi 2 binatang ini yang bisa mendengarkan frekuensi bunyi yang di bawah 20 Hz. Nah, ini namanya bunyi infrasonik. Terus yang namanya bunyi audiosonik adalah bunyi yang frekuensinya antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Nah, bunyi ini yang dapat kita dengar. Sehingga dari rentangan 20 sampai 20.000 Hz selama frekuensi bunyi tersebut ada di antara itu, maka bunyi itu pasti kita akan dengar. Namun jika kurang dari 20 Hz atau di atasnya, tentunya kita sebagai manusia tidak akan bisa mendengarkan yang namanya bunyi audiosonik. Nah, berikutnya ada yang namanya bunyi ultrasonik. Nah, bunyi ultrasonik ini adalah bunyi yang frekuensinya di atas 20.000 Hz. Nah, kita sebagai manusia tidak akan bisa mendengarkan bunyi yang di atas 20.000. Ya, cepat sekali rusak telinganya kita ya, karena itu keras sekali suaranya. Nah, terus hanya ada beberapa hewan yang bisa mendengarkan bunyi di atas 20.000 Hz. Contohnya adalah kelelawar dan ikan lumba-lumba. Nah, 2 binatang ini yang bisa mendengarkan frekuensi di atas 20.000 Hz. Nah, terus bagaimana
hubungannya bunyi dengan resonansi? Nah, resonansi itu adalah peristiwa ikut bergetarnya benda karena pengaruh getaran benda yang lain. Nah, apa syarat resonansi? Ya tentu frekuensi sumber bunyinya harus sama. Ketika frekuensi sumber bunyinya sama, maka akan pasti terjadinya namanya resonansi. Namun sebaliknya, jika tidak sama, apakah terjadi resonansi? Sudah pasti jawabannya tidak bisa ya. Tidak akan bisa. Ya, jadi syarat resonansi adalah frekuensi sumber bunyi harus sama. Itu syarat mutlaknya. Ya. Nah, perhatikan gambar resonansi pada garpu tala yang didekatkan dengan tabung yang berisi air. Nah, perhatikan seperti ini. Ya. Jadi ini air. Jadi ada sisa tinggi gelas ini yang masih, atau tinggi tabung ini yang masih kosong, yang tidak terisi air. Nah, ini yang namanya kolom udara. Kosongan di sini namanya kolom udara. Nah, secara matematis untuk mengukur panjang gelombang bunyi pada gambar di samping, itu kita menggunakan formula sebagai berikut. Nah, kita bisa menggunakan lambda sama dengan 4 kali L, di mana L di sini adalah tinggi. Ya, ini ada penjelasannya. L itu adalah tinggi dari tabung tersebut atau tinggi kolom udaranya atau panjang kolom udaranya. Nah, itu bisa kalian kondisikan bahasanya yang mana ya. Sementara lambda adalah panjang gelombang, satuannya meter. Satuan SI-nya ya. Tergantung nanti di soal bisa yang satuan non SI bisa sentimeter seperti itu ya, tergantung si pembuat soal. Yang penting kalian konsepnya. Nah, terus rumusnya ini hanya berlaku untuk resonansi yang pertama. Ya, kalau resonansi yang kedua sudah beda lagi rumusnya. Ya, ini hanya berlaku untuk resonansi pertama. Nah, kita langsung aja contoh soal supaya kalian lebih mengerti. Nah, yang melakukan percobaan resonansi udara dengan menggunakan garpu tala pada tabung organa terbuka seperti gambar. Nah, seperti gambar, maaf, gambarnya tepat ya. Seharusnya gambarnya dulu. Oke, seperti gambar. Ya, dengan menambahkan air sedikit demi sedikit ke dalam tabung. Nah, pada saat tabung berada pada ketinggian seperti gambar, terdengar bunyi keras akibat resonansi bunyi garpu tala. Tentukan berapa panjang gelombang bunyi garpu tala di udara. Nah, seperti ini. Nah, 80 cm itu bukan berarti L ya. Yang kita cari L adalah tinggi kolom udaranya. Berapa? Itu ya di atas airnya. Nah, sementara tinggi airnya adalah 30 cm, sementara ketinggi keseluruhannya adalah 80, maka tinggi kolom udara adalah 80 dikurang 30, jadi 50 cm. Kalau sudah dapat menentukan L, kalian tinggal masuk ke formula, yaitu lambda kali 4L. Jadi L-nya diganti dengan 50, berarti 4 kali 50, jadi dapatnya 200 cm. Nah, nanti tergantung di soal, apakah soalnya adalah bentuk uraian seperti ini, apakah ada pilihan gandanya atau optionnya. Nah, kalau dalam bentuk pilihan ganda tentunya pasti ada option. Nah, kalau optionnya tergantung apakah dia satuan SI apa non SI. Nah, kebetulan kalau uraian kita sudah sampai di sini udah langkahnya udah benar. Nah, tinggal sekarang tergantung apakah kita ingin mengubah ke satuan SI, tinggal kita konversikan dari cm ke meter, jadinya dia naik. Jadinya dibagi 100. Jadi dapatnya adalah panjang gelombangnya adalah 2 meter. Jadi seperti itu anak-anak ketika kalian menemukan soal tentang resonansi. Nah, berikutnya, untuk menghitung cepat lambat bunyi pantul dapat kita menggunakan formula sebagai berikut. Nah, formula dasarnya adalah V sama dengan 2S per T. Nah, ini formula dasar bisa kalian kembangkan, mencari S bisa seperti ini, atau selisih dari S-nya bisa seperti ini kalian gunakan, tergantung nanti di soal. Nah, sekarang kita sebagai pembelajar, ya tentunya sebagai pelajar, tentunya kita mengkondisikan rumus yang akan kita gunakan. Nah, tergantung soal yang akan kita hadapi. Kalau soalnya mengarah ke formula dasar, formula yang ini tentunya ada variabel S sama T-nya. Tapi nanti di soal variabelnya V sama T, berarti kita menggunakan rumus yang di tengah. Tetapi nanti kalau ada kondisi waktu, ada kondisi awal, kondisi akhir, seperti itu pasti kita akan menggunakan formula yang ada di sebelah kanan. Nah, berikutnya,
keterangan dari masing-masing formula tersebut. Seperti itu anak-anak, V itu apa, S, T, delta S, T1, T2 sudah ada penjelasannya, tinggal kalian menyalinnya aja. Oke, Pak langsung saja memberikan contoh terkait tentang formula ini. Nah, Fatma berdiri di dekat tebing sejauh 650 meter. Kemudian berteriak. Nah, jadi si Fatma ini berdiri di dekat tebing sejauh 650 meter. Berarti 650 meter itu adalah S-nya. Kemudian berteriak. Nah, bunyi pantul teriakan tersebut terdengar setelah 13 sekon. Cepat rambat bunyi di udara adalah berapa? Nah, 13 sekon itu artinya T-nya. Nah, konsep apa yang kalian gunakan? Karena V yang ditanya, berarti konsep yang dasar ditanya. Berarti V sama dengan 2S per T. Nah, sekarang bikin diketahui. Karena variabel udah kalian ketahui, oke, S-nya sekian, T-nya sekian. Tinggal kalian masuk ke formulanya. Nah, formulanya adalah V sama dengan 2S per T. Nah, masukkan angkanya. S-nya 650, berarti 2 kali 650 dibagi 13. Nah, jadinya berapa? Nah, jadinya 2 kali 650 boleh kan 1300 dibagi 13 jadinya dapatnya 100 meter per sekon. Jadi cepat rambat bunyi udara adalah 100 meter per sekon. Nah, seperti itu anak-anak. Contoh yang kedua, gelombang bunyi dipancarkan dari kapal laut seperti pada gambar. Nah, bunyi pantul dari dasar P tertangkap kembali 3 sekon sesudah bunyi dipancarkan dan bunyi pantul dari Q itu tertangkap kembali 5,5 sekon setelah dipancarkan. Nah, selisih kedalaman P dengan Q adalah berapa? Nah, untuk menjawab ini ada dua versi yang perlu kalian ketahui. Versi pertama, kalian bisa langsung menggunakan rumus yang ini. Versi yang kedua, kalian mencari masing-masing kedalaman P sama kedalaman Q dengan menggunakan rumus di sebelah kiri. Nah, tetapi di pembahasan kali ini Bapak hanya langsung ke versi pertama. Langsung kalian menggunakan rumus sebelah kanan. Nanti kalian bisa mencoba di rumah menggunakan rumus sebelah kiri. Mencari satu persatu. Setelah itu kalian selisihkan. Ya, oke. Bikin dulu diketahui. Berarti cepat rambat bunyi. Berarti cepat rambat bunyi itu ada sebesar 1400 meter per sekon. Dari mana dapat? Dari gambarnya. Nah, kemudian mencari waktu ada di redaksinya. Berarti 3 sekon ini adalah T-nya P. Kemudian 5,5 sekon ini adalah T-nya Q. Nah, setelah itu kalian mencari selisih kedalaman P dan Q. Berarti delta S-nya kita cari. Nah, langsung saja V per 2 dalam kurung T2 kurang T1. Masukkan angkanya 1400 dibagi 2. Masukkan 5,5 dikurang 3. Jadi kalian bisa sederhanakan dulu 1400 bagi 2 dapat 700. Tinggal 5,5 dikurang 3 dapatnya 2,5. Nah, setelah itu kalian selesaikan 700 kali 2,5 dapatlah 1750 meter. Jadi itulah selisih kedalaman P dan Q. Nah, bagaimanakah nanti kalau kita menggunakan versi yang kedua, yaitu yang di rumus sebelah kiri, kalian mencari satu persatu. P-nya berapa, SP-nya berapa dapat, SQ-nya berapa dapat, setelah itu kalian selisihkan. Ingat, kata selisih tidak ada akan mendapatkan hasil minus, kecuali pengurangan. Ya, bedakan selisih sama pengurangan. Kalau selisih, yang namanya kata selisih berarti yang besar dikurang yang kecil. Tapi kalau pengurangan, bisa yang kecil dikurang yang besar, besar dikurang yang kecil. Ingat seperti itu, ya. Jadi, seperti ini contoh soal yang nomor 2. Berikutnya contoh soal nomor 3 adalah sebuah kapal berada di tengah laut yang berkedalaman 3.750 meter memancarkan ultrasonik ke dasar laut. Jika cepat rambat bunyi dalam air laut 1.500 meter per sekon, tentukan selang waktu bunyi asli dengan bunyi pantul dari dasar laut. Berarti T yang ditanya. Nah, di sini S sudah diketahui, V-nya sudah diketahui, tinggal mencari T. Ingat konsep dasar, V sama dengan 2S per T. Kalau mencari T berarti 2S per V. Itu nanti rumusnya. Ya, oke, bikin diketahui dulu. Nah, setelah itu kalian masukkan ke rumus. Masukkan angkanya 2 kali 3.750 per 1.500. Oke, kali dulu boleh, baru dibagi. Boleh. Jadi coret-coret nolnya di sini. Coret-coret tinggal 75 dibagi 15. Jadi dapatnya 5 sekon. Jadi itulah
selang waktu bunyi asli dengan bunyi pantul dari dasar laut. Jadi seperti itu anak-anak. Nah berikutnya pemantulan bunyi. Nah bunyi dapat dipantulkan apabila mengenai permukaan-permukaan keras. Nah ada beberapa jenis pemantulan bunyi. Yang pertama adalah bunyi pantul dapat memperkuat bunyi asli apabila jarak sumber bunyi dan dinding pantul berdekatan. Nah sehingga selang waktu bunyi asli atau bunyi yang datang dan bunyi pantul sangat kecil. Nah contohnya apa sih itu bunyi pantul yang dapat memperkuat bunyi asli? Contohnya adalah seseorang yang berbicara di ruangan kecil akan terdengar lebih keras dibandingkan ketika ia berbicara di ruangan di luar ruangan. Tentunya pasti beda. Mungkin seperti kalian kalau kalian ketika mandi bernyanyi, suaranya kalian itu akan lebih keras kedengarannya dibandingkan dengan kalian bernyanyi di luar kamar mandi atau di luar ruangan seperti itu. Pasti akan beda karena merasakan bunyinya. Ya. Yang kedua adalah gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam adalah bunyi pantul yang datangnya hanya sebagian yang bersamaan dengan bunyi asli sehingga bunyi asli menjadi tidak jelas. Nah, jadi ini bunyi pantulnya itu datangnya itu hanya sebagian bersamaan dengan bunyi asli sehingga bunyi aslinya menjadi tidak jelas. Nah, apa sih contohnya gaung dan kerdam? Nah, ini sering terjadi di gedung bioskop, pertunjukan, pertemuan, studio musik ataupun rekaman. Nah, ini akan kalian alami peristiwa ini di kondisi yang tadi Bapak sebutkan. Ya, jadi itu namanya gaung atau kerdam. Bagaimana yang terakhir adalah gema. Nah, gema ini adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli selesai terdengar seluruhnya. Jadi, kalau sudah selesai bunyi asli terdengar seluruhnya, itulah yang namanya gema. Nah, contoh gema itu dapat terjadi pada lereng-lereng gunung atau lembah-lembah. Pernah nggak kalian berteriak? Ketika ada di puncak di dasar liah lembah, ya, atau di lereng gunung, woi, seperti itu. Nanti suaranya akan kalian dengarkan, ya, keseluruhannya. Setelah selesai kalian woi, baru kalian dengarkan suaranya kalian. Nah, itu yang namanya gema. Nah, bagaimana sih manfaat bunyi pantul? Nah, ada beberapa manfaat bunyi pantul, anak. Nah, ini mungkin kalian tanpa sadar ternyata bunyi itu banyak manfaatnya. Nah, yang pertama adalah bunyi pantul itu dimanfaatkan untuk mendeteksi benda-benda di bawah laut. Yang kedua, digunakan untuk mendeteksi kerusakan pada struktur logam. Nah, pernah nggak kalian alami di jalan-jalan biasanya ini sering kalian temukan kerusakan pipa PDAM biasanya. Itu biasanya dia pasti menggunakan alat, mungkin salah satunya memanfaatkan bunyi pantul sehingga kerusakan pipa di bawah itu bisa diketahui di mananya yang bocor sehingga digalilah sehingga diperbaiki seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah melakukan survei geofisika. Itu menentukan waktu siang dan malam. Itu bisa menggunakan memanfaatkan bunyi pantul. Berikutnya menentukan kedalaman laut, mengukur ketebalan logam. Nah, ini kita menggunakan pemanfaatan pemantulan bunyi. Nah, bagaimana kalau kita mengukur kedalaman laut kita menggunakan alat ukur? Nggak mungkin. Ya, kalau lautnya daerah pesisir pantai masih kita bisa menggunakan alat ukur. Mungkin apa? Tapi kalau udah di samudra seperti itu palung, apalagi palung, ya itu biasanya lebih dalam sekali. Nah, itu nggak mungkin kita menyelam ke bawah mengukur kedalamannya. Nah, tentunya kita akan menggunakan sesuatu yang namanya alat yang mungkin menerapkan pemanfaatan bunyi pantul sehingga kita tanpa turun ke dasar kita bisa mengukur kedalaman laut tersebut. Yang kelima adalah membantu penderita tunanetra. Yang keenam adalah melihat detak jantung. Yang ketujuh adalah menghancurkan tumor. Nah, ini salah satu pemanfaatan pemantulan bunyi. Kemudian membantu proses USG. Yang kesembilan adalah menghancurkan batu ginjal dan yang terakhir adalah mendeteksi kerusakan jaringan. Nah, jadi ada 10 manfaat pemantulan bunyi yang perlu kalian ketahui. Jadi ternyata pemantulan bunyi itu ada manfaatnya seperti itu. Baik, itu yang bisa Bapak jelaskan di penjelasan terakhir
materi modul 4, getaran, gelombang, dan bunyi. Jadi di video berikutnya kita akan masuk ke modul terakhir, modul kelima, itu tentang optik, alat-alat optik ya. Jadi mohon dipelajari apa yang Pak jelaskan sehingga nanti minggu depan kita bisa evaluasi lagi di modul keempat. Oke, berjumpa kembali di video berikutnya.